Di masa keemasan, bahasa Arab mencapai tingkat tertinggi kemakmuran dan perkembangannya. Setelah muncul para sastrawan, ahli syair, dan para ulama yang melalui pikiran mereka dan keyakinan mereka terhadap bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa dunia yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Bahasa penting bagi kaum muslimin di seluruh dunia, di mana sholat tidak sempurna kecuali dengan bahasa Arab. Dan merupakan bahasa penting dari agama-agama lain seperti Kristen, yang digunakan dalam ritual utama, diucapkan oleh lebih dari 422 juta jiwa. Ada banyak negara lain selain negara-negara Arab semisal Turki, Chad, Senegal, Ethiopia, Mali, dan Ahwas. Ia memiliki pengaruh besar dalam banyak bahasa lain selama berabad-abad, seperti bahasa Turki, Amazigh, Indonesia, dan bahasa yang lainnya. Sebagaimana ia termasuk di antara 6 bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit Tengah yang bercabang keluar dari kelompok bahasa Afro-Asia, di mana kelompok Semit mencakup beberapa peradaban, seperti peradaban kuno bulan sabit subur seperti Akkadian, Kanaan, Aram, dan bahasa Sahiti Arab Selatan. Selain bahasa Arab Utara kuno dan beberapa bahasa Afrika seperti bahasa Al-Mahari, Arab dianggap sebagai salah satu bahasa Semitik terbaru secara historis, tetapi beberapa mengklasifikasikannya sebagai bahasa ibu dari bahasa Semit lainnya, dari mana bahasa Semitik lainnya diluncurkan, karena fakta bahwa bahasa tersebut tidak terkena pencampuran sedang terbatas pada semenanjung Arab. Bahasa Arab dijuluki beberapa julukan, di antaranya bahasa Al-Quran, yang paling terkenal dan terbaik, dinamai dengan nama ini karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Julukan kedua adalah bahasa Dod. Dinamakan bahasa Dod karena tidak ditemukan huruf Dod pada bahasa yang lainnya selain bahasa Arab. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang asal-usul bahasa Arab. Mereka menganggapnya lebih tua dari keberadaan orang Arab itu sendiri, karena ia kemungkinan besar adalah bahasa Nabi Adam alaihissalam di surga. Dan ada desas-desus lain yang mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara bahasa Arab adalah suku Ya'rub ibnu Qahtan. Juga dikatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah orang pertama yang mengucapkan bahasa Arab. Akan tetapi tidak ada bukti kuat tentang anggapan ini, karena suku Ya'rub ibnu Qahtan seharusnya berbicara bahasa Arab lain dengan aturan berbeda dari bahasa Arab asli. Dan telah ditemukan tempat di utara semenanjung, padanya terdapat tulisan kuno dalam beberapa bahasa berbeda, dan berbeda dari bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran atau dalam syair jahiliyah, dan karenanya dianggap bahwa bahasa Al-Quran adalah asal dari bahasa Arab, meskipun bahasa ini yang lebih tua dari bahasa Al-Quran. Juga beberapa ada yang menganggap bahwa bahasa Arab berasal dari orang-orang Quraisy, terutama bahwa teks-teks tertua yang ada dalam bahasa Arab adalah teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan sebutan pertama adalah bahasa Arab. Dan pandangan ini lazim di sebagian besar ahli bahasa Arab kuno. Dalam pandangan lain, dialek Arab berkembang di kerajaan Kinda pada abad ke-6 Masehi setelah minat raja kepada para penyair, dan menjadi persaingan di antara penyair yang menyebabkan penyatuan dialek syair. Dan penyair ini lebih tua dari orang-orang Quraisy. Dan ada beberapa orientalis yang mendukung pandangan ini. Mereka menyebut bahasa ini pada saat itu dengan bahasa Arab dalam bahasa tinggi, bahasa puitis dari dialek lokal, di mana mereka menemukan bahasa tinggi yang menunjukkan tingkat budaya penyair di depan raja. Dan meskipun begitu, pandangan yang berlaku adalah bahwa bahasa Arab adalah bahasa orang Quraisy, terutama bahwa syair pra-Islam jahiliyah sebenarnya ditulis setelah Islam dan tidak terdapat dalam salinan asli atau syair dan puisi kapan dan di mana tanggal pastinya ditentukan. Bagian-bagian dari bahasa Arab melalui sejarah. Bahasa Arab dibagi oleh para arkeologi ahli bahasa menjadi dua bagian. Arab Selatan kuno yang meliputi bahasa ekologi, Qotbani, Hadrami, dan Minai. Dan bagian lainnya adalah bahasa Arab di Utara Lama yang meliputi sensitivitas dan kemurnian animalisme, Didani, Thamudi, dan Taimiyah. Orang-orang Arab di selatan menggunakan huruf Nun sebagai alat definisi dan mereka meletakkannya di akhir kata. Sementara orang Arab di utara menggunakan huruf pengalih perhatian sebagai alat definisi. Dan telah dibedakan bahasa Arab klasik dari yang lain adalah penggunaan definisi alif dan lam.
Bahasa Arab telah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama: bahasa Arab tradisional, bahasa Arab resmi, dan bahasa sehari-hari. Bahasa Arab tradisional adalah bentuk literal dari Al-Quran, sehingga juga disebut Arab Al-Quran, dan juga digunakan di lembaga-lembaga keagamaan dan kadang-kadang dalam pendidikan. Bahasa resmi digunakan dalam dunia Arab dalam sastra, dan di lembaga non-agama lainnya. Bahasa sehari-hari digunakan oleh mayoritas orang Arab dalam dialek mereka sendiri, yang bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Fase-fase perkembangan bahasa Arab. Setelah penaklukan Islam, tersebarlah bahasa Arab dalam jumlah besar, yang dipengaruhi oleh banyak orang, terutama setelah konversi Syria, Asyur, Rum, Amazigh, dan Koptik terhadap agama Islam, di mana bahasa Arab adalah bahasa dari sumber legislatif Islam, dari Al-Quran, hadis Nabi, salat, serta ibadah yang lainnya. Dan ia memiliki dampak yang signifikan dalam penyebaran bahasa Arab pada periode itu. Dan orang-orang non-Arab juga menjadi berbicara bahasa Arab sebagai bahasa kedua untuk bahasa ibu mereka, terutama karena bahasa Arab pada periode itu berada pada puncak kemakmurannya, karena ia adalah bahasa sains dan sastra di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan bahasa ibu. Seiring waktu, bahasa Arab menjadi bahasa yang dominan di dunia Arab, di gereja-gereja Ortodok Yunani, Katolik, dan Syriani. Dan pada abad pertengahan, agama Yahudi menulis banyak karya religius dan intelektualnya dalam bahasa Arab. Al-Ajam atau non-Arab juga memainkan peran besar dalam pengembangan bahasa Arab pada periode Abbasiyah dan Umayyah, di mana mereka menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan ketika itu dalam bahasa mereka, sehingga muncullah istilah dan kosakata baru yang tidak terdapat dalam bahasa Arab, seperti kata Bimaristan, dan ia diambil dari bahasa Persia. Di masa keemasan, bahasa Arab mencapai tingkat tertinggi kemakmuran dan perkembangannya, setelah muncul para sastrawan, ahli syair, dan para ulama yang melalui pikiran mereka dan keyakinan mereka terhadap bahasa Arab, dan telah ditulis dalam jumlah besar dari kitab-kitab dengan tulisan-tulisan bahasa Arab pada seluruh bidang ilmu dan pendidikan. Dan pada abad Perang Salib, bahasa Arab berpengaruh terhadap bahasa asing lainnya, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan Jerman, disebabkan oleh percampuran antara Arab dan non-Arab. Namun dalam jangka waktu tertentu, terutama pada invasi Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan, bahasa Arab berada pada kondisi terpuruknya. Hal ini disebabkan oleh resesi besar-besaran akibat kehancuran yang disebabkan oleh invasi Mongolia yang menyebabkan kehancuran budaya dan peradaban Arab. Pada masa kerajaan Arab, orang-orang tidak lagi peduli dengan perkembangan bahasa dan ilmu pengetahuan karena kesibukan mereka dalam upaya menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari kehancuran dan kehancuran Hulagu Khan. Karena mulai berkurang setelah pengasingan sebagian besar populasi Muslim Andalusia dan pemulangan Spanyol ke negara mereka, bahasa mulai menurun secara signifikan, terutama setelah penemuan-penemuan ilmiah Arab dan munculnya peradaban Eropa. Pada masa penaklukan Utsmani, bahasa Arab mampu membangun pijakannya di Anatolia dan Balkan, terutama setelah banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi kedua Kekaisaran Utsman. Tetapi dengan cepat kehilangan statusnya pada abad awal ke-16, bahasa Arab menjadi bahasa Islam saja pada kedaulatan Utsmaniyah, terutama yang berkaitan dengan sains dan sastra, karena Utsman tidak begitu tertarik pada bidang ilmiah dan budaya seperti di era Abbasiyah. Keadaan bahasa Arab kembali lagi dari kemerosotannya sekitar 400 tahun, dan kemudian kembali lagi pulih pada abad ke-19 setelah kebangkitan budaya di Syam dan Mesir. Maka meningkatlah jumlah intelektual dan orang-orang yang berpendidikan. Dan dalam periode ini, dibukalah banyak koleksi kitab Arab, dan diterbitkan surat kabar modern dalam bahasa Arab untuk pertama kalinya. Dan didirikan banyak universitas sastra untuk membangkitkan kehidupan bahasa Arab Fusha yang baru. Para penulis terkenal juga berkontribusi pada pengayaan bahasa Arab pada periode itu, seperti Pangeran Ahmad Syauqi, Syekh Nasib Al-Bazaji, Peter Sabtani, dan Gibran Khalil Gibran. Muncullah melalui tangan-tangan mereka kamus-kamus bahasa Arab, kamus Arab modern seperti Al-Muhit, dan ensiklopedia pengetahuan. Beberapa di antaranya masih digunakan hingga hari ini. Juga telah didirikan pers Arab yang memiliki peran utama dalam menghidupkan kembali pemikiran Arab,
Tetapi sayangnya kebangkitan ini hanya terbatas pada sastra dan bukan di bidang ilmiah. Sebelumnya ia memiliki peran dalam bidang khusus ini, terutama setelah Perang Dingin pada akhir abad ke-20. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang tersebar di sebagian besar negara, bahkan di negara-negara Arab, terutama setelah menjadi bahasa utama dalam pergaulan dan surat-surat komersial dan ilmiah.